Maka sekali lagi bagi Bang Adi Armando, coba dipikir ulang statement yang pernah Bang Adi Armando katakan bahwa ayat perang itu, ayat tentang berkaitan dengan perang, anarkis dan sebagainya, itu di dalam kekristenan pun ada. Ini dipikir ulang Bang Adi Armando. Harus Bang Adi Armando sesekali lihat Injil. Bagaimana di dalam Injil itu diajarkan orang yang menganiaya kita, orang yang memusuhi kita, kita wajib mendoakan dan mengasihi mereka. Terjadi penganiayaan ini sebagaimana saya katakan tadi. Di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh pengampunan, di mana setan-setan katanya diikat di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah setan itu diikat pada orang yang melakukan demo pada waktu itu, sehingga setan itu memberontak ketika melihat Bang Adi Armando? Betul. Ini perlu diperhatikan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Kali ini saya tidak sendiri, bersama dengan abang kita dari channel TV Laskar Kristus, Bang Arif Gule. Nah, saat ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Ibu, dan kali ini kita akan membicarakan mengenai pemukulan Bang Adi Armando. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah ini adalah bulan Ramadan? Bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh pengampunan. Tetapi bisa terjadi pemukulan, bisa terjadi penganiayaan, bahkan sampai Bang Adi Armando yang tidak berdaya diberlakukan sedemikian rupa, celananya diporotin. Ya Bang ya, sampai Bang Adi Armando tinggal kolor. Ini sangat tidak manusiawi. Nah, Bang Adi Armando Islam, bukan orang di luar Islam, dan beliau bukan musuh Islam. Murni beliau Islam. Tetapi bisa terjadi hal ini di bulan suci Ramadan. Bukankah bulan suci Ramadan itu identik dengan bulan yang penuh pengampunan? Tetapi justru kita melihat bagaimana kejadian kemarin, tidak ada pengampunan di situ. Nah, ini bisa jadi bumerang bagi Bang Adi Armando sendiri. Karena Bang Adi Armando sendiri, Bang, pernah mengeluarkan statement bahwa sebenarnya semua kitab suci, baik Al-Quran, baik kitab sucinya umat Islam maupun Kristen, itu ada ayat-ayat radikal. Ayat perang katanya. Ayat perang katanya. Betul. Nah, ketika Bang Arif melihat hal ini, pemukulan, penganiayaan, sampai celananya diporotin oleh orang yang demo kemarin, bagaimana tanggapan Bang Arif akan hal tersebut? Baik, teman-teman sekalian, kalau saya melihat kejadian kemarin tentang demo yang dilaksanakan di depan DPR RI dan di sana sebenarnya kalau kita lihat beritanya itu salah paham sebenarnya salah paham. Jadi sebenarnya Bang Adi Armando itu mendukung aksi demo mahasiswa. Jadi teman-teman, kita melihat bahwa Bang Adi Armando itu setuju kalau seandainya mereka demo untuk berorasi bahwa mereka tidak setuju jika Presiden Jokowi itu diberikan 3 periode karena itu tentunya sudah melanggar undang-undang karena tidak pernah dibicarakan semacam itu, jadi hanya cukup 2 periode. Nah, kan kita dengar isu-isu berita bahwasanya Pak Presiden Jokowi itu akan diperpanjang masa jabatan gitu, bisa jadi 3 periode ataupun masa kinerjanya menjadi sampai di 2027 tentang isu-isu itu. Nah, entah bagaimana akhirnya bisa terjadi yang namanya perkelahian di situ Dan kita lihat di berita bahwa sebelum terjadi pengeroyokan itu ada orang-orang tertentu yang sedang share atau posting gitu dia selfie dengan memperlihatkan Bang Adi Armando, kemudian di kolongnya dengan garis merah, dan diposting beritahukan kepada aksi demo bahwa ada Adi Armando gitu ada apa di balik itu Nah, jadi kalau saya lihat Bang, bahwa kalau dikatakan ini dalam bulan suci gitu bahkan kita lihat kemarin kayak di Bekasi para ulama itu begitu menjaga kekudusan ini sehingga mereka
menutup warung-warung ya, Iya. yang jualan gitu ya, karena mereka puasa gitu. Iya. Nah, kita hargai gitu, hargai. Iya. Tetapi kenapa di hari suci yang mereka anggap itu hari suci, hari yang penuh Bulan dengan hikmah. kenapa bisa terjadi hal ini? Jadi kalau menurut saya sendiri ya, itu terkembali lagi kepada ajaran dan oknum ya Iya. yang melakukan hal ini. Karena kalau kita lihat seperti di di Kristen, ya tentu ya ajarannya itu sudah jelas bahwa mengasihi gitu. Iya. Ya, kita mengasihi musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Gitu. Jadi kita tidak melakukan yang namanya tindakan-tindakan anarkis. Ya, termasuk kriminal. Kriminalis, ya. Kriminal itu tentu ya, itu sangat jauh dari kekristenan. Kalaupun ada, itu hanya segelintir saja. Iya. Itu pun orang yang memang tidak tahu tentang ajaran Kristen. Iya. Tentu mereka ini adalah Kristen-Kristen awam yang memang tak paham sama sekali tentang ajaran. Nah, teman-teman sekalian, kita belajar dari sini gitu ya. Saya secara pribadi gitu ya. Iya. Saya senang dengan Islam. Iya. Saya senang, saya lihat bahwa Islam ini rahmatan lil alamin ya. Iya. Untuk, Itu katanya. katanya gitu Iya, ya, katanya. untuk semua bangsa, untuk semua orang, alam semesta gitu ya. Iya. Ini termasuk untuk orang-orang dari non muslim gitu Iya. ya. Otomatis dia harus dilindungi, dijaga, toleransinya harus tinggi ya. Iya. Justru kalau kita melihat ya terjadi yang namanya itu diskriminalisasi terhadap apa? Terhadap kekristenan ya, orang Kristen ditindas itu. Nah, termasuk di bulan-bulan Ramadan ini kan Iya. gitu. Jadi saya melihat bahwa marilah kita berpikir lebih bagus. Kenapa? Karena di Kristen justru kita diajarkan untuk mengasihi gitu ya, bukan untuk mencari musuh, tapi kita mengasihi gitu. Bahkan orang yang menganiaya kita bukan saja sesama kita, Bang Pendi ya. Iya. Saat ini saya mengasihi Bang Pendi yang sudah kenal. Bukan hanya itu saja, Iya. tapi termasuk orang yang berbuat jahat dengan saya, Iya. termasuk musuh-musuh saya. Iya. Saya harus mengasihi mereka. Iya. Alkitab catat di dalam kitab Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20 dan 21 dikatakan di sana bahwa jika seterumu lapar, berilah dia makan. Iya. Jika ia haus, berilah dia minum. Iya. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Iya. Iya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Iya. Nah, jadi kalau menurut saya, Bang Pendi, apa yang menjadi perkataan selama ini bahwa Islam ini Rahmatan lil alamin. ya rahmatan untuk semua, ya kan? Alam semesta. Untuk alam semesta. Saya pikir itu hanya bicara doang gitu ya. Jadi Itu hanya kata-kata ya. hanya kata-kata. Realita di lapangan itu jauh daripada rahmatan lil alamin. Iya. Maka kita melihat di sini bagaimana Bang Adi Armando diberlakukan ya. Maka sekali lagi bagi Bang Adi Armando, coba dipikir ulang statement yang pernah Bang Adi Armando katakan bahwa ayat perang itu, ayat tentang berkaitan dengan perang, anarkis dan sebagainya, itu di dalam kekristenan pun ada. Ini dipikir ulang Bang Adi Armando. Justru di dalam Alkitab itu, sebagaimana Bang Arif sampaikan tadi bahwa musuh, orang yang memusuhi kita itu wajib kita doakan, wajib kita kasihi. Betul. Maka dari itu Bang Arif, saya berpendapat bahwa supaya Indonesia damai, itu harus diperkenalkan Injil. Injil. Ya. Kenapa harus diperkenalkan Injil? Yang pertama, di dalam Injil itu ada pribadi yang maha baik, Ya. pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Ya. Itu. Dan pribadi yang penuh kasih. Betul. Maka setiap orang yang sudah beriman kepada Injil, bila orang itu dulunya suka menghakimi orang, suka memusuhi orang, suka menganiaya orang, maka akan diubahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dalam Injil itu ada pribadi yang bisa mengubahkan manusia. Contohnya saya, bagaimana hidup saya sebelum mengenal kekristenan. Hidup yang sangat amburadul. Tetapi begitu saya mengenal kekristenan, saya seperti kata baru saja keluar di bawah tempurung. Nah, sama halnya kalau kita melihat bagaimana tokoh di dalam Alkitab. Paulus. Bagaimana dia sebelum mengenal Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia seorang pembunuh. Dia seorang pembunuh, dia seorang penganiaya. Bahkan dia mengajukan kepada pemerintah pada masa itu supaya diberikan surat tugas untuk
menganiaya, bahkan membunuh orang Kristen dimanapun orang Kristen jumpai. Yang percaya kepada Yesus harusnya. Dimanapun orang Kristen berada, yang berjumpa dengan Rasul Paulus bersama teman-temannya, bersama prajuritnya, maka akan dibunuh. Betul. Tetapi ketika Rasul Paulus bertemu face to face di tengah jalannya, ketika Rasul Paulus bertemu di tengah jalan dengan pribadi yang maha baik, maha segala-galanya, seketika dia diubahkan. Betul. Langsung ada pertobatan pada diri Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus tidak sampai di situ, dia berkata, apa yang di belakangku itu kuanggap sampah. Tidak ada gunanya. Maka dari itu Bang Arif, Indonesia damai, aman, tentram. Perlu kita beritakan Injil. Sangat perlu. Termasuk kepada Bang Adi Armando. Harus Bang Adi Armando sesekali lihat Injil. Bagaimana di dalam Injil itu diajarkan orang yang menganiaya kita, orang yang memusuhi kita, kita wajib mendoakan dan mengasihi mereka. Dan yang sangat lucu luar biasanya Bang, terjadi penganiayaan ini sebagaimana saya katakan tadi. Di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh pengampunan, di mana setan-setan katanya diikat di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah setan itu diikat pada orang yang melakukan demo pada waktu itu, sehingga setan itu memberontak ketika melihat Bang Adi Armando? Betul. Ini perlu diperhatikan. Makanya Bang, saya selalu berkata bahwa Injil itu perlu diberitakan. Betul. Saya dulu orang menentang Injil, tidak senang dengan orang Kristen. Hina saya melihat orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu kafir. Kristen itu masuk neraka. Kristen menyembah Tuhan yang manusia. Sangat hina. Seperti hari ini Bang. Betul. Hari di mana orang Kristen dipermalukan. Hari di mana orang Kristen diolok-olok, dihina, dicaci maki. Kenapa? Kita merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah. Di mana Paskah itu adalah hari kematian Yesua HaMasiah, Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Bang Arif, siapapun pribadi yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus akan diubahkan. Hidupnya akan berubah total 100%. Bukan saja berpindah agama, pindah keyakinan, hidup, kelakuan, budi pekerti diperbaharui. Itu kata firman Tuhan. Betul.